Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan, kelancaran Amin. dalam segala urusan, kemudian dikabulkan hajatnya untuk bisa lulus UP maupun pretest ya Bapak Ibu. Amin, 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 Untuk amin malam ya hari rabbal ini alamin. yaitu pembahasan kita tentang pedagogik. Pedagogik ini hampir kurang lebih 40 sampai 60% ya yang ada di soal itu. Jadi kalau menguasai pedagogik artinya Bapak Ibu sudah hampir Oh, 50% itu bisa menjawab soal yang ada di UP maupun pretest. Baik, sebelum kita ke pembahasan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. ya kan. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu, saya izin share screen terlebih dahulu terkait pembahasan kita pada malam hari ini. Yang sudah pernah ikut, biar lebih paham lagi ya, Bapak Ibu. Nah, kalau kita berbicara tentang pedagogik, pasti nanti larinya ke teori belajar ya. Teori belajar yang kita ketahui, yang selama ini ada behavioristik, ada konstruktivistik, ada kognitif, ada apalagi Bapak Ibu, Efek yang satunya humanistik. humanis. Ya, Fonetik, mari kita sibernetik, bahas satu persatu. Teori belajar behavioristik itu kata kuncinya itu adanya dorongan atau drive, adanya rangsangan atau stimulus, tanggapan, respon, penguatan, reinforcement, kemudian siswa cenderung pasif. Kalau ada seperti ini berarti masuknya ke teori belajar behavior. behavioristik. Kenapa Oh, kok pasif? Karena siswa itu hanya mengandalkan dari gurunya, mengandalkan rangsangan, ya, rangsangan dari gurunya. Gurunya. Nah, baik kita ke soal yang tadi. Nah, nomor satu ini kira-kira jawabannya apa ya? Kalau kita sudah tahu teori. Behavior. A. Behavior. Kenapa kok bisa behavior? Alasannya apa? Nomor satu ini behavior. Karena Guru menerima saja dari pertama. guru. Jadi anak mendengarkan saja. Anak hanya diceramai ya. Di metodenya ceramah sehingga proses pembelajaran lebih terpusat pada guru lah. Jadi salah satu ciri daripada behavioristik itu adalah terpusat pada gurunya, bukan terpusat pada siswanya. Siswanya ini cenderung pasif. Pasif. Maka kalau ada seperti ini teori belajarnya adalah Behavioristik. Teorisme. behavioristik ya atau behaviorisme. Oke, selanjutnya. Lah, yang menganut aliran behavioristik ini ada toko namanya Trondik ya. Ini Produktif. biasanya ada 3 hukum yang dianut oleh Trondik ini, yaitu hukum kesiapan, ada hukum latihan, ada hukum akibat. Jadi siswa itu disiapkan dulu, kemudian diberikan latihan-latihan. Setelah diberikan latihan, baru nanti ada respon dari siswanya. Nah, kalau di soal seperti ini, Bapak Ibu, di soal itu ada 3 tadi, berarti masuknya ke Trondik, ya. Nah, masuknya ke Trondik. Coba kita lihat untuk soalnya yang Trondik ini ya. Saya carikan soal yang berkaitan dengan Trondik. Hmm.
ini ada. Saya izin share screen ya Bapak Ibu biar kita belajarnya itu runtut ya. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Sudah terlihat ya? Belum, Pak. Sudah? Udah. Oke, lah. Sebelum pembelajaran, Bu Fida mengajak siswanya untuk berdoa terlebih dahulu, memeriksa kehadiran siswa dan menyampaikan manfaat materi yang dipelajari. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan. Berarti ini hukum yang pertama tadi, hukum kesiapan Siapa? ya. Kemudian peserta didik menerima materi pelajaran. Pada awal pembelajaran, Bu Fida menayangkan sebuah video untuk menarik perhatian. Kemudian Bu Fida memberikan latihan-latihan soal. Nah, berarti hukum yang kedua apa Bapak Ibu? Akibat. Hukum latihan ya, yang kedua. Persiapan terus latihan. Baru nanti yang ketiga itu ada respon dari siswanya atau disebut dengan akibat. Nah, kalau ada di soal semacam ini, maka ini masuk ke teori belajar behavioristik yang dianut oleh Trondik. Nah, Trondik. Ya. Teorinya namanya koneksionisme. Ya. Oke, paham ya Bapak Ibu ya untuk koneksionisme? Paham. Oke, siap. Harus paham. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini sekarang kita ke teorinya Pavlov. Pavlov ini ada 4 proses. Ada fase akuisisi, permulaan pemberian stimulus. Kemudian ada fase eliminasi, menghilangkan sebagian stimulus. Kemudian ada fase generalisasi, menyamakan stimulus. Dan fase diskriminasi, membedakan stimulus. Nah, ini adalah teorinya Pavlov. Pavlov itu cenderung mengganti-ganti stimulus. Ya, mengganti rangsangan. Itu teorinya Pavlov. Nah, untuk Skinner itu fokusnya ke penguatan, Bapak Ibu. Skinner ini fokusnya ke reinforcement. Skinner itu fokusnya ke reinforcement. Reinforcement ada 2. Ada reinforcement positif, ada negatif. Ya. Nah, reinforcement positif dan ada yang negatif. Kita ke soal sekarang. Kita lihat untuk yang Pavlov ya. Nah, ini coba kita lihat di sini. Di nomor 2 Bapak Ibu. Coba lihat di nomor 2. Ada salah satu yang membaca. Silakan. Izin, Pak. Ya, silakan Bu. Pak Basir dalam memberikan materi unsur senyawa dan campuran pada kegiatan pendahuluan memaparkan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan memberikan penjelasan terkait dengan instrumen penilaian kepada siswa, kepada peserta didik di mana kelompok yang bagus akan mendapatkan reward, sedangkan kelompok yang kurang akan diberikan punishment. Dalam hal ini Pak Basir menerapkan teori belajar. Teori belajarnya adalah behaviorisme. Aliran apa ini? Pavlov. Aliran Skinner. Terus Skinner ya. Skinner, ya. Skinner apa Pavlov? Skinner, Pak. Skinner ya. Skinner itu condong ke reinforcement ya. Di sini reinforcementnya positif apa negatif? Reward and punishment. Reward ini positif, punishment ini negatif. Ya, oke. Nah, ini untuk Skinner ya, condong ke penguatan atau disebut dengan reinforcement. Oke, kita cari selanjutnya yang berkaitan dengan behavioristik. Nah, ini coba kita lihat lagi. Yang ini nomor 8, silakan. Izin, Pak. Ya, silakan Bu.
Perhatikan langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Kaila sebagai berikut. 1. Menetapkan tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik. 2. Menggunakan responsmen positif secara sistematis pada saat respon peserta didik muncul. 3. Selalu mengadakan kuis atau tes untuk mengetahui pengetahuan yang sudah dipelajari oleh peserta didik. 4. Selalu mengadakan remedial untuk peserta didik yang belum tuntas. Berdasarkan pemaparan di atas, Bu Kaila menerapkan teori belajar behavioristik, Pak. Nah, di sini ciri-cirinya ada berapa, Bu? Behavioristiknya. Ada reinforcement ya. Terus adanya kuis-kuis, latihan-latihan. Itu ciri-ciri dari behavioristik. Latihan-latihan pengulangan yang belum tuntas diulang lah lagi. Ya, itu. Behavioristik itu condong ke proses apa condong ke hasil? Proses. Proses. Hasil, Pak. Hasil. Kalau yang condong ke proses itu namanya kognitivisme atau nah itu ya. Jadi dari sini Bapak Ibu bisa paham. Nah ini coba nomor 9 silakan. Izin, Pak. Ya, silakan Bu. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar stimulus dan balasan dari respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan bond antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya atau law of express. Teori belajar yang dimaksud adalah behavior. Behavior. Ini kalau ada law esensis ini teorinya siapa tadi? Behavior, tapi teorinya siapa? Persiapan, kemudian Tondik. Tondik ya. Jadi Bapak Ibu harus tahu ciri-ciri daripada teori belajar behavioristik. 1 tadi adanya apa Bapak Ibu? Dorongan. Adanya dorongan. Kemudian yang kedua adanya rangsangan. Yang ketiga respon. Yang keempat penguatan atau reinforcement. Yang kelima siswa cenderung pasif. Dan kalau mau ditambahkan lagi itu berfokus pada hasil. Ya, berfokus pada hasil. Adanya pengulangan. Nah, itu ya. Terus ada teori Bandura. Teori Bandura di sini 1 menaruh perhatian. Jadi awal itu kita menaruh perhatian, kemudian membuat perilaku model, memproduksi perilaku dan termotivasi untuk mengulangi. Ini teorinya Bandura, ya, teorinya Bandura. Baik, perhatian. Behavioristik ini sudah sangat paham ya, Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke berikutnya ya. Kognitif ini mengutamakan proses. Adanya perubahan persepsi dan pemahaman. Materi ini ada ya Pak Ilmi ya. Aku tidak bisa nulis ya. Apa Bu? Materinya ini loh yang dengan tampilkan ini ada di LMS ya. Ada Bu. Ada. Oh. Nanti cari di rangkuman terus pedagogik di situ ada 10 PDF ya yang terkait dengan ini untuk yang pedagogik. Oke, lanjut. Yang pertama tadi proses, kemudian perubahan persepsi atau pemahaman. Materi itu disusun sederhana dan kompleks, kemudian mengamati perbedaan setiap individu. Siswanya itu sudah mulai mandiri dan lebih kreatif. Berarti ini sudah berfokus pada student center ya. Kalau tadi itu teacher center yang tadi, yang atas tadi behavioristik. Kalau ini sudah student center. Aliran kognitif ini ada
Biasa ya. Biasa itu ada sensori motor. Usia berapa Bapak Ibu? Sensori motor? 0 sampai 2 tahun. 0 sampai 2 tahun itu ya ini gerakannya itu memegang, menghisap, menangis, bermain, meniru, sifat permanen, nonverbal. Ini sensori motor. Kalau praoperasional itu sudah mengalami perkembangan bahasa. Bisa berkata-kata ya. Kemudian bersifat egosentris. Berpikirnya tidak dapat diubah, cenderung berpikir memusat. Itu praoperasional. Berarti praoperasional ini anak PAUD ya, PAUD, TK, terus kelas 1 SD ya, Bapak Ibu ya. Kelas Kelas 1. sampai SD, kelas 1, Pak. Kelas 1 ya, oke. Kemudian kelas 2, 3, 4 sampai kelas 6 ya, itu operasional konkret. Ya. Pikirnya reversibel, mampu mengklasifikasi, mampu melakukan operasi penghitungan, memahami prinsip-prinsip penjumlahan, volume, dan lain sebagainya. Ya, ini sudah operasional konkret. Kemudian yang terakhir adalah operasional formal, memberikan alasan. Kemudian mampu mengidentifikasi, mengendalikan, memberikan alasan, berpikirnya reflektif dan lain sebagainya. Jadi ini adalah biasa ya. Ada juga nanti ketemu kita dengan yang akomodasi, ekuilibrasi. Nah, itu nanti ketemu nanti ya. Itu masih teorinya ini ya, nyambung ke sini nanti ya. Oke, yang kedua adalah Gagne. Gagne ini belajar itu seperti komputer. Belajar itu seperti komputer, jadi ada masukan, kemudian diproses, keluar jadi output. Nah, itu. Jadi belajar itu cara kerjanya seperti komputer, itu Gagne. Lah, yang sering keluar itu ini Bapak Ibu. Sering keluar ini teorinya Brunner. Brunner itu menganut 3 ini. Ada inaktif, kalau belajar itu dikenalkan dengan benda nyatanya dulu. Kemudian baru ke gambarnya, ikonik namanya. Kemudian ke simbol. Nah, kalau ausubel itu belajar itu harus bermakna ya, harus bermakna. Sekarang kita ke soalnya tadi untuk yang kognitif ya. Coba kita lihat yang kognitif. Nah, ini tadi ya. Skinner itu tadi kan berhubungan dengan apa Bapak Ibu? Reinforcement ya, Skinner tadi ya. Reinforcement di sini berupa apa ini reinforcementnya? Tepuk tangan. Tepuk tangan dan acungan jempol itu masuk ke Skinner, bukan Brunner ya. Nah, kalau yang Brunner ini sepertinya nanti di bawahnya ini nanti ya. Nah, ini yang ausubel ini Bapak Ibu. Ausubel itu belajar itu dengan penemuan yang bermakna. Itu ausubel tadi ya. Ausubel. Bola padat atau bola cici yang nah ini Bapak Ibu ketemu ya. Ini yang sering keluar ini ya. Ini yang sering keluar. Teorinya siapa ini Bapak Ibu tadi? Brunner. Nah, kalau siswa itu dikenalkan dengan gambar-gambar, berarti dia masuk fase apa? Ikonik. Ikonik. Kalau dikenalkan dengan benda nyata, masuk tahapan apa? Aktif. Nah, dengan sentuhan, dengan gigitan, memegang benda-benda nyata, itu berarti inaktif. Ya. Nah, kalau saya beri contoh itu di pembelajaran matematika, itu ketika kita menerangkan penjumlahan, itu bawa barangnya dulu Bapak Ibu.
Misal buah apel boleh, misal kelereng boleh. Kelereng ya misal bawa kelereng 10 gitu ya. Nah, nanti 2 kelereng ditambah 2 kelereng. Nah, nanti disuruh menghitung anak-anak. Oh, jumlahnya ternyata 4. Nah, setelah memegang benda nyatanya atau disebut dengan inaktif, kemudian siswa itu dialihkan ke gambar. Gambarnya kelereng. Kelereng 2 ditambah lagi gambar kelereng 2. Itu namanya apa Bapak Ibu? Tahapan Ikonik. 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 Nah, baru nanti ke simbolnya. Simbolnya 2 ditambah 2 sama dengan, nah simbol itu ke sini 2 terus ditambah 2. Ini sudah simbolnya. Jadi ini yang terakhir. Jadi kalau mengajarkan ke anak itu bertahap dulu Bapak Ibu ya. Tahapan pertama itu inaktif, kemudian ke ikonik, dan terakhir adalah simbolik. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, Brunner sudah menguasai Brunner? Nah, tahu ya. Insya Allah. Ausubel tadi pembelajaran itu penemuan bermakna. Nah, sekarang konstruktivisme itu kata kuncinya adalah membangun pengetahuannya sendiri. Dengan cara apa kita membangun pengetahuannya? Dengan cara memberi kesempatan pada siswa untuk mengeluarkan gagasan, ide, dan menceritakan pengalamannya. Jadi kalau Bapak Ibu menerapkan pembelajaran konstruktivis, itu Bapak Ibu harus banyak-banyak memberi kesempatan pada siswanya. Nanti ini sudah masuk ke student center ya. Nah, ini tadi yang saya sebutkan tadi. Ada fase asimilasi, ada akomodasi. Terus yang ketiga itu ada ekuilibrasi. Lah, asimilasi itu apa Bapak Ibu? proses mendapatkan informasi dan pengalaman baru. Kalau akomodasi itu Proses membangun kembali, menyesuaikan. Kemarin sudah saya beri contohnya ya Bapak Ibu ya. Sudah Pak. Sudah ya. Oke. Ada yang bisa menceritakan? Barangkali ada temannya yang belum paham. Ayo silakan. Silakan, ada yang menceritakan tentang asimilasi dan akomodasi ya. Coba. Biar temannya yang lain bisa melihat ini ya Bapak Ibu. Kemarin itu ya. Nah, ini yang kemarin ini ya. Ini yang kemarin sudah kita pelajari. Yang asimilasi ya. Coba kita lihat yang asimilasi. Nah, ini. Contoh asimilasi ini kemarin jawabannya apa Bapak Ibu? Contoh yang asimilasi kemarin. Manakah berikut yang bukan merupakan contoh asimilasi yang bukan? Yang bukan yang mana Bapak Ibu? Ya. Gabungkan yang B. Konsep yang Apa? Yang B. Yang bukan. Ya, yang bukan yang mana? Yang B. Yang B. Konsep planet itu menciptakan skema baru untuk informasi yang bukan ya. Nah, ini yang kemarin sudah kita pelajari ya. Nah, proses asimilasi itu apa Bapak Ibu? menggabungkan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada. Nah, kalau yang satunya akomodasi itu apa Bapak Ibu? Menyesuaikan. Nah, ini jawabannya E ya kemarin ya, menyesuaikan. Oke. Berarti sudah paham. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Barangkali ada yang bertanya. Izin Bapak, ini soal ini bisa di-print nggak ya Pak? Soal apa Bu?
Yang ini? Kuisis ini, iya betul Pak. Ya, kuisis di print bisa atau dicoba juga bisa. Dicoba yang kemarin itu, yang saya beri itu bisa. Kalau menurut saya itu daripada di print mending nyoba kuisisnya ya, Bapak Ibu ya. Iya, Coba Pak. sekali-kali. Kalau salah pasti keluar jawaban benarnya kok. Ya. Oke, kita ke humanistik. Humanistik itu memanusiakan manusia, membangun kepribadian murid dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif. Itu humanistik. Kalau sibernetik itu pengolahan informasi, ya, berpikir dan mencipta. Artinya berhubungan dengan teknologi. Oke, sekarang kita ke yang kuisisnya. Silakan. Nomor 1 sudah, sekarang kita ke nomor 2. Ayo, silakan. Nomor 2. Ada yang bagian membaca? Izin, Pak. Perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret, sehingga mereka tidak nampak itu Merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal saja. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan Ya. Apa Bu kira-kira ini terkait dengan media ya ini ya? Media bendanya. Verbal itu apa Bapak Ibu? Verbal itu. Oh iya, Bayos. Verbal itu apa Bapak Ibu? ucapan Cara lisan ya. lisan. Jadi di sini ini kalau hanya diterangkan dengan drama saja, tanpa adanya media benda yang nyata, itu siswa itu sulit untuk memahami. Ya. Oke, saya mute semuanya dulu ya, biar enggak ini berisik ya, Bapak Ibu. Baik, saya ulang sekali lagi di sini gurunya itu secara verbal saja, dengan omongan saja ya, dengan ceramah saja. Akan lebih efektif jika menggunakan media benda nyata. Pada taraf operasional konkret, usia berapa Bapak Ibu operasional konkret tadi? 7 sampai 11. 7 sampai 11. Di bawahnya itu apa namanya tadi? Praoperasional. Praoperasional. Nah, oke. Sekarang kita ke yang ketiga, karakteristik peserta didik. Ayo, silakan. Izin Pak, izin Pak silakan, ya. Bu. Ada suatu proses pembelajaran yang kebetulan hari itu bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Sebelumnya telah menghimbau, Sumpah Pemuda, guru sebelumnya telah menghimbau kepada peserta didik untuk mengenakan busana daerah masing-masing. Tindakan guru tersebut memperhatikan karakteristik didik, terutama aspek etnik. Aspek etnik. Betul sekali. Berarti Ibu tadi sudah nyoba kuisisnya ya? Sudah Pak. Makanya kok langsung ditebak saja ya. Jadi yang mana yang mengarah ke etnik itu? Yang busana daerah. Iya, daerah masing-masing. Daerah masing-masing. Ini berarti karakteristik ditinjau dari segi etnik. Oke, budaya. Yang keempat ini masih karakteristik. Izin Pak, saya Pak. Ya, silakan. Sosial. Pak Adit seorang guru SD ketika melakukan proses pembelajaran menghadapi peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang kondisi keluarga. Ada keluarga mampu, ada yang miskin, ada yang orang tuanya menjadi pejabat, ada yang sebagai buruh dan pegawai swasta. Namun, Pak Adit memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didiknya. Hal ini sebenarnya Pak Adit memperhatikan karakteristik peserta didik terutama
Status sosial, Pak. Status sosial. Ini tadi berhubungan dengan yang sesi 1 tadi Bapak Ibu, yaitu berhubungan dengan kepribadian. Di situ guru itu harus bisa menyamakan derajat, ya kan? Jadi persamaan derajat, ya. Jadi tidak boleh membeda-bedakan antara keluarga yang mampu dengan keluarga yang miskin. Nah, di sini terlihat kan Pak Adit memberikan perhatian pelayanan yang sama. Ya, artinya di sini ada persamaan derajat. Nah, kalau yang tadi kan yang sesi 1 tadi kan terjadi penyimpangan apa? Penyimpangan perbedaan apa Bapak Ibu? Ayo yang ikut tadi sesi 1. Tidak bisa masuk tadi, Pak. Oh, nggak bisa masuk. Ya, ini ada kaitannya dengan tadi ya. Jadi persamaan derajat. Itu biasanya di sini kalau karakteristiknya seperti ini, itu yang dilakukan guru harus melakukan pelayanan yang sama. Ya. Oke, selanjutnya masih karakter ini. Silakan nomor 5. Izin, Pak. Ya, silakan. Ya. Pak Anton ketika akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik tata surya melakukan pretest terlebih dahulu dengan maksud ingin mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki peserta didiknya sebagai patokan untuk memulai pembahasan topik tersebut. Hal ini berarti Pak Anton memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal kemampuan awal. Kemampuan awalnya. Jadi kalau di pretest dulu seperti Bapak Ibu yang mau menghadapi tes akademik itu berarti pemerintah itu pengen melihat karakteristik Bapak Ibu dari kemampuan awalnya. Begitu ya. Oke, selanjutnya yang nomor 6. Ini kira-kira karakteristik ditinjau dari apanya ini? Silakan, nomor 6. Daya belajar. Oke, ayo coba ada salah satu yang baca. Silakan. Guru, Pak, ketika melakukan. Silakan, Bu. Ya, Bu Titin. Guru A ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media. Kadang memutar video pembelajaran, RCD audio. Kadang menggunakan poster berwarna agar peserta didik perhatikan tertarik terhadap apa yang dibahasnya, serta senang mengikuti pelajarannya sehingga hasilnya sangat baik. Pembelajaran dilakukan demikian karena mempertimbangkan A. Minat, B. Gaya belajar, C. D. Kultural, Gaya belajar. Yang betul adalah gaya belajar. Gaya belajar ya. Jadi Bapak Ibu jangan monoton video terus ya. Tak masuk kelas. Ada yang masih tes ini kenapa Bapak Ibu? Halo. Ini bisa masuk mungkin Pak. Tes ini berarti ya. Kok tes dari tadi ya. Mau dites itu Pak. Iya, mau dites itu berarti ya. Yang nggak sabaran mau tes itu Pak. Oke, di sini gaya belajar peserta didiknya ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik. Nah, kalau dilakukan klasikal, maka ini tidak terwadai ya Bapak Ibu ya. Gaya belajar ini tidak terwadai. Nah, supaya terwadai itu guru perlu apa kira-kira? Supaya gaya belajarnya itu terfasilitasi menggunakan apa kira-kira? Media apa saja kira-kira? Audio, video, dan menggunakan media audio, video dan percobaan itu digunakan untuk apa Bapak Ibu? Yang gaya belajarnya apa percobaan itu? Percobaan gaya belajar apa ya? Proyek. Praktek.
Percobaan itu digunakan untuk siswa yang gaya belajarnya itu kinestetik, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau gaya belajar siswa Bapak Ibu itu kinestetik, maka cocoknya pakai percobaan. Ya. Senengannya kinestetik itu kan jalan terus gitu ya. Nggak bisa diam lah. Pak, iya. Namanya kinestetik. Aktif, Pak, iya, aktif anaknya. Aktif anaknya itu. Jadi coba disuruh percobaan. Itu seneng dia. Kalau hanya disuruh ngamati video, oh ya jiwiri temen, narik-narik bajunya temen nih. Ya, itu ya. Jadi kinestetik itu cocoknya percobaan di sini. Kalau video ini berarti visual ini ya. Audio berarti audio. Oke, jadi jawabannya yang ini ya Bapak Ibu. Selanjutnya yang nomor 8. Ayo, stimulus respon, wes langsung aja ini. Behavioristik. Nah, behavioristik mengutamakan perubahan tingkah laku. Artinya itu berfokus pada hasil, ya kan? Fokus pada hasil. Oke, yang nomor 9. Kira-kira apa ini? Kira-kira Trial and error. Kok tahu? Yang mana Udah dijawab tadi. Tadi udah jawab, Pak. Udah dijawab di kuisis. Oh, dijawab di kuisis. Yang mana di sini? Tadi udah mencoba. Iya, jadi trial and error itu mencoba-coba kan, ya kan. Jadi kalau sesuai diinginkan, nah ini mendapatkan respon yang tepat dan sesuai yang diinginkan. Serta menghilangkan, kalau nggak cocok ya dihilangkan. Ini berarti trial and error. Artinya Pak, trial and error tadi apa? Trial and error itu mencoba-coba. Oh, mencoba. Ya, sesuai dipakai, nggak sesuai dihilangkan gitu ya. Dicoba dan dihilangkan. Dicoba, kalau sesuai dipakai, kalau nggak sesuai dihilangkan. Nah, trial and error ini masuk ke teori belajar apa Bapak Ibu? Masuk ke teori belajar apa Bapak Ibu? Trial and error itu. Konstruktivisme. Ya, konstruktivisme. Ya, dia membangun pengetahuannya sendiri. Ya, konstruktivisme. Kalau shaping apa Bapak Ibu? Konstruktivisme tadi membangun apa Pak? Konstruktivisme. Belajar sendiri, Bu. Konstruktivisme itu membangun pengetahuannya sendiri. Dengan cara apa? Diberikan kesempatan. Nah, ini kan siswanya kan diberikan kesempatan untuk mencoba ya, mencoba. Kalau shaping itu berkaitan dengan berfokus pada tingkah laku, behavior ya. Dari shaping ini masuknya ke behavior. Kalau yang ini masuk ke konstruktivis ya. Ini stimulus respon juga behavior. Kondisi ini masuk ke apa? Shaping tadi artinya apa? Behavior ya. Apa Bu? Shaping tadi artinya apa? Shaping itu teknik modifikasi perilaku. Teknik modifikasi perilaku. Contohnya Pak? Contohnya itu kalau rangsangannya itu yang diberikan tidak cocok dimodifikasi gitu. Misal anak itu kalau pertanyaan agak tinggi enggak bisa, ya dimodifikasi. Dimodifikasi agak rendah pertanyaannya gitu ya. Nah, tujuannya kan hasil kan. Nah, itu. Conditioning masuknya apa tadi, Pak? Conditioning itu masuknya ke behavior kan? Conditioning. Nah, coba kita lihat conditioning. Conditioning artinya apa, Pak? Kondisi, conditioning ya. Kondisi. Nah, ini loh, dikondisikan artinya
siswa itu supaya rajin itu kasih hadiah-hadiah gitu loh. Oh gitu. Ya, dikondisikan supaya siswa itu mau menjawab. Ayo yang bisa menjawab Ibu kasih permen loh. Nah, itu dikondisikan artinya ya. Siswanya itu dikondisikan supaya rajin gitu ya. Supaya mau menjawab gitu. Oke, kalau enggak ada permen ya kasih punishment. Yang enggak bisa menjawab nanti menyanyi. Ya, itu ya. Hukumannya enggak harus negatif ya. Jadi kalau yang enggak bisa menjawab nanti nyanyi di depan. Nah, itu berarti kalau Ibu enggak punya permen ya. Tuh. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Konseptualisasi ini masuk ke konstruktivis, konstruktivis, memecahkan atau masuknya ke kognitif juga bisa ya, masuk ke kognitif ini ya. Konseptualisasi itu apa? Nanti ketemu nanti di bawah ya. Nomor 10 silakan. Nomor 10 silakan, Bapak Ibu. Oke, Pak. Iya, dibaca dulu ya. Ya. Ya, contoh penerapan. Kadung tahu jawabannya enggak mau baca gitu. Iya. Oke. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah C. Memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. Sampun, Pak. Iya. Di sini yang C, memahami tahap didik dan menggunakan metode belajar sesuai dengan tahap tersebut. Iya dah, salah. Yang B, Pak. Oh, salah. Yang B. Stimulus itu berhubungan dengan apa tadi, Bapak Ibu? Stimulus respon. Oh iya, behavior, Pak, memberikan stimulus. Iya, stimulus. Ya, behavior, Pak. Stimulus. Kalau yang sesuai tahapannya itu kognitif. Sesuai tahapan itu kognitif, Bapak Ibu. Ya, membimbing memperoleh pengetahuan baru, konstruktif, ya. Kegiatan keingintahuan konstruktivisme. Nah, jadi di sini bukan C jawabannya, behavioristik berhubungan dengan stimulus respon. Stimulus. Lanjut. Menjadi manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, mampu humanistik. Humanistik itu indikatornya pokoknya kalau diajar anak itu senang, itu berarti humanistik. Ya. Jadi kalau siswa itu belum siap belajar gitu kasih ice breaking, kasih permainan-permainan dulu. Itu berarti humanistik, Bapak Ibu. Tujuannya itu kan senang ketika kita ajar, gitu aja. Humanistik itu ya. Itu humanistik itu. Lanjut berikutnya nomor 12, silakan. Izin, Pak. Silakan, Bu. Aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar, aktif berpikir, menyusun konsep serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori D, Pak, konstruktivis. Oke, konstruktivis. Yang mana yang mengarah ke konstruktivis? Menyusun konsep-konsep. Aktif berpikir, menyusun konsep-konsep. Aktif berpikir, menyusun konsep-konsep. Ya, konsep-konsep. Membangun pengetahuannya sendiri. Ya. Brunner, yang mana ini? Yang mana ini, ayo? Ikonik. Ikonik. Kata kuncinya ikonik apa? Gambar-gambar. Oke, sudah mulai menguasai. Konseptualisasi. Apa itu konseptualisasi itu? Memecahkan masalah. Pemecahan masalah. Mampu memecahkan
Masalah. Ini teorinya siapa ini? Konseptualisasi ini. Ayo, teorinya siapa? Ayo, Bapak Ibu. Konstruktivisme Brunel. Konseptualisasi itu teorinya David. Loh, Bapak Ibu, teorinya David. David itu ada 4 tahapan. Pengalaman konkret itu artinya mengalami kejadian langsung tapi belum memecahkan. Ya, terus pengamatan aktif reflektif itu memahami permasalahan, tahu akar masalahnya. Konseptualisasi mampu menganalisa, mampu memecahkan masalah. Terus yang terakhir eksperimentasi, yaitu mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi tadi konseptualisasi itu apa? Mampu memecahkan masalah. Termasuk apa, Pak? Ini, Bapak Ibu. Berarti apa? Masuk ke urutan yang ketiga, konseptualisasi itu. Urutan yang pertama kan mengalami kejadian langsung, ya kan? Pengalaman konkret namanya. Setelah tahu kejadiannya, dia tahu akar masalahnya. Tahu akar masalahnya itu namanya pengamatan aktif. Ya. Aktif dan reflektif. Ya, aktif dan reflektif. Kemudian kalau dia sudah mampu memecahkan masalah, berarti sudah masuk ke tahapan konseptualisasi. Mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dia sudah masuk ke eksperimentasi aktif. Ini yang terakhir, tahapan yang keempat. Ya. Nah, jadi jawaban Bapak Ibu cocok ya, mampu memecahkan masalah. Nah, sekarang kognitif. Ayo, pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif. Kognitif itu proses, persepsi, pemahaman. Yang mana ini? C, ya kan? Mampu memecahkan, kemampuan untuk memecahkan masalah. Artinya di sini dia sedang berproses dalam memecahkan masalah. Ya, jadi kognitif itu hubungannya dengan ini, kemampuan untuk memecahkan masalah. Loh, ini tadi loh Bapak Ibu mencoba-coba lah, ini ketemu di sini. Ayo, nomor 16 silakan dibaca, silakan. Nomor 16. Silakan Bapak Ibu, nomor 16 barangkali Bu. Izin Pak. Ya, silakan Bu. Di dalam proses pembelajaran, para siswa diharapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan dan membuat dugaan hipotesis. Nggak nampak ujungnya Pak. Mencoba-coba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu hal merupakan penerapan teori belajar. Dari belajar apa ini? Mencoba-coba itu. Dari belajar apa? Konstruktivis. Ini siswanya membangun pengetahuannya sendiri. Konstruktivis. Jadi konstruktivis ini mengumpulkan data, membuat dugaan, mencoba, menemukan, ya kan, menggeneralisasi, terus membuktikan. Ini biasanya kalau di model pembelajarannya itu model pembelajaran apa? PBL, PJBL, inquiry, discovery itu masuk ke konstruktivis. Ya, inquiry, discovery itu masuk ke konstruktivis ya. Oke. Sampai sini ada yang tanya Bapak Ibu? Ada yang tanya? Banyaknya teori. Oh, kalau tidak ada yang tanya berarti kan sudah paham semua. Saya Pak. Iya, apa Bu? Halo Pak Ilmi. Iya. Kalau yang konstruktivisme itu tadi kan berkenaan dengan PBL, discovery sama inquiry. Kemudian perbedaan discovery dan inquiry itu kan terletak pada kalau inquiry itu dominan IPA ya Pak ya?
IPA. Oh, enggak harus, Bu. Enggak harus Nggak harus. dominan IPA. Terus perbedaannya yang mencolok gimana? Kalau Perbedaan yang dihafalkan gitu. mencolok itu ketika kita lihat sintaknya, Bu. Sintak itu langkah-langkah pembelajarannya, Bu. Nanti Iya. Maksudnya yang nggak mudah dihafal gitu loh, Pak. Mungkin ada kata kunci. Kalau discovery itu, Bu, diberi rangsangan terlebih dahulu, sedangkan inquiry ini lebih dalam lagi penemuannya lebih dalam gitu. Tidak diawali dengan rangsangan. Nah, itu sudah terjawab ya. Nanti Ibu kalau pengen lihat perbedaannya secara utuh, itu bisa lihat di sintaknya ya. Sintak-sintak itu kemarin sudah saya taruh di LMS ya. Nanti bisa di-download di situ ya. Jadi sintak pembelajaran gitu ada. Bentuk PDF. Nanti bisa Ibu download ya. Nah, oke. Baik, ada lagi selanjutnya? Problem solving, Pak. Di konstruktivisme juga ya, Pak? Apa, Bu? Problem solving. Problem solving itu PBL. PBL itu berfokus pada masalah, itu biasanya PBL. Tapi tidak ada proyeknya. Kalau ada proyeknya namanya PJBL ya. Oke. Ya, makasih Pak. Selanjutnya Bapak Ibu kita ke penilaian ya. Guru kan wajib melakukan penilaian kan ya. Nah, di sini penilaian ini Bapak Ibu ada beberapa prinsip. Objektif, tidak boleh subjektif. Kalau menilai anak orang kaya beri nilai banyak itu tidak boleh ya, itu berarti subjektif. Nah, penilaian harus objektif, artinya berbasis pada standar ya. Terpadu itu artinya terencana, menyatu. Holistik itu mencakup semua aspek. Ada 3 ranah ya, ranah afektif, ranah kognitif dan ranah psikomotor ya, gitu ya. Kemudian ada ekonomis. Ekonomis itu artinya prinsipnya itu harus efisien dan efektif. Transparan itu harus bisa diakses semua pihak. Tidak boleh dirahasiakan ya. Penilaian kok dirahasiakan. Nah, itu ya. Kemudian valid itu mampu mengukur kompetensinya. Ya. Beracuan kriteria didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi. Ya, dasarkan pada KD-nya. Ya. Akuntabel itu dapat dipertanggungjawab. Edukatif itu mendidik dan memotivasi. Ini semuanya adalah prinsip-prinsip dalam penilaian. Yang terpenting itu ini Bapak Ibu. Penilaian otentik itu apa? Penilaian yang mencakup 3 ranah. Ranah afektif, ranah psikomotor, dan ranah kognitif. Biasanya yang afektif itu kalau di KJ itu biasanya 1 titik, 2 titik ya kan. Kalau 3 titik itu masuk ke pengetahuan ya. Kalau 4 titik itu masuk ke keterampilan ya. Pak, kalau di Kurmer gimana, Pak? Nah, itu gimana? Kalau di Kurmer itu Bapak Ibu, KKO itu masih berlaku ya. Jadi ya, KKO taksonomi Bloom itu masih berlaku saat pembuatan tujuan pembelajaran. Iya, betul. Jadi sama Pak, berarti ya masih ada kaitannya ya, masih ada kaitannya. Jadi enggak hal baru gitu loh maksudnya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kalau penilaian juga sama nanti di sini yang dinilai di Kurmer itu juga sama, ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan, sama juga, ya, sama. Nah, kalau kita mau menilai sikap itu pakai apa? 1 observasi. Instrumennya pakai lembar observasi. Instrumen itu apa Pak? Alat yang dibawa ketika mau menilai sikap.
Itu kan Bapak Ibu bawa lembaran gitu ya, di checklist gitu kan ya. Nah, kemudian ada yang kedua adalah wawancara. Yang ketiga adalah catatan anekdot. Anekdot itu catatan singkat tentang perilaku anak. Kemudian yang keempat itu penilaian diri. Penilaian diri itu menilai kelemahan dan kelebihan diri sendiri. Anak kan dikasih lembaran kan, lembaran penilaian diri. Di situ anak disuruh untuk berlaku jujur, ya. Saya bisa bangun pagi apa enggak, sering terlambat apa enggak. Nah, itu penilaian diri ya. Kemudian biar lebih objektif lagi, selain penilaian diri, juga ada penilaian antar teman. Antar teman ini untuk mengkonfirmasi penilaian diri. Bisa jadi kan kalau penilaian diri dibaguskan sama anak tersebut, ternyata temannya tahu, oh ini kurang bagus anak ini ya. Jadi penilaian diri dan penilaian antar teman ini saling melengkapi. Nah, kesemuanya ini Bapak Ibu termasuk penilaian sikap. Ya. Sekarang ke penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan bisa dinilai dengan tes tulis. Tes tulis itu instrumennya yaitu pilihan ganda, isian, jawaban bisa singkat, berupa benar pilihan salah ganda, menjodohkan, isian, uraian. jawaban singkat, benar salah menjodohkan, uraian. Kalau pengen lebih tidak sama jawabannya ya, lebih menggugah anak itu pakai uraian ya. Kalau biasanya jawabannya itu pilihan ganda itu bisa jadi mencontek ya anak itu ya. Kalau pengen tahu pekerjaannya sendiri atau enggak pakai uraian. Walaupun jawabannya sama, mesti kalimatnya berbeda. Ya, itu. Kemudian yang kedua adalah tes lisan. Nah, ini untuk mengukur kemampuan anak di bidang pengetahuan. Terus yang ketiga adalah penugasan ya. Ini untuk mengetahui pengetahuan anak ya. Nah, sekarang yang keterampilan. Keterampilan itu pakai penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini ada dua. Penilaian kinerja yang menekankan pada produk disebut penilaian produk. Penilaian kinerja yang menekankan pada prosesnya disebut penilaian praktek. Jadi kalau yang dinilai itu prosesnya, itu namanya penilaian praktek. Kalau yang dinilai itu hasilnya nanti berupa barangnya, itu berarti penilaian produk. Ya, jadi penilaian produk dan penilaian praktik itu masuk ke dalam penilaian kinerja. Nah, sekarang penilaian proyek. Nah, ini kata kuncinya. Penilaian proyek penyelesaian suatu proyek dalam periode waktu tertentu. Ada kata kunci itu, Bapak Ibu. Ada waktu tertentu. Ya. Portofolio kumpulan karya peserta didik ya, jadi kumpulan karya-karya itu dikumpulkan jadi satu, itu namanya portofolio. Oke, sekarang ada evaluasi atau asesmen diagnostik. Digunakan untuk apa Bapak Ibu? Mengetahui kelemahan-kelemahan siswa ya dan faktor penyebabnya. Biasanya di awal ya diagnostik itu. Kalau selektif itu memilih siswa yang paling tepat. Evaluasi penempatan untuk menempatkan siswa. Kalau formatif digunakan untuk memperbaiki. Nah ini perbedaannya. Formatif itu untuk memperbaiki, meningkatkan proses belajar, itu namanya formatif. Kalau sumatif itu menentukan hasil dan kemajuan belajar. Biasanya sumatif itu di akhir ya. Semester akhir ya. Ujian akhir semester itu berarti sumatif. Oke. Sekarang kita ke soal karena sudah paham, coba dilihat Bapak Ibu. Ini mengukur apa ini? Ranah apa ini? Mengetahui sikap atau reaksi. Iya, ranah sikap menggunakan apa berarti?
Pengamatan langsung. Pengamatan langsung, ya kan? Nah, pengamatan langsung. Mengidentifikasi ini masuk ke ranah apa, Bapak Ibu? Pengetahuan, Pak. Pengetahuan. C berapa mengidentifikasi? Mengidentifikasi C2 ya? Identifikasi C berapa, Bapak Ibu? Ya. C1 ya. Yang C2 itu menjelaskan. Menyebutkan C berapa, Bapak Ibu? C1. Menganalisis C berapa, Bapak Ibu? C3. C3. C4. Kok kurang satu angka semua sih, Bapak Ibu? Ya, jadi nanti KKO yang biasanya muncul itu Bapak Ibu hafalkan ya. KKO yang biasanya muncul ya. Nah, mengidentifikasi ini karena C kognitif ya. Maka pakai tes tertulis ya kan. Pengetahuan kan dinilai dengan apa tadi? Tes tulis atau tes tertulis dan lisan ya. Ya. Oke, selanjutnya. Peserta didik mampu memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri ini ranah apa? Apa? Ranah apa? Ranah kognitif, psikomotor, afektif. Psikomotor, Pak. Psikomotor. Nah, psikomotor di sini yang dinilai apa ketika memperkenalkan diri? Prosesnya apa produknya? Proses, Pak. Prosesnya berarti penilaian kinerja. Begitu ya Bapak Ibu ya. Gampang ya? Sulit. Sulit. Gampang kalau ambil sampean, Pak. Kata ilmu mudah, Pak. Gini loh Bapak Ibu. Yang pertama itu harus diidentifikasi dulu ranahnya. Masuk ranah apa gitu ya. Baru nanti, pengetahuan berarti ya kalau enggak tertulis ya lisan. Kan gitu ya. Keterampilan. Berarti kinerja, proyek, portofolio, kan gitu ya. Menilai kelemahan. Berarti lembar penilaian diri. Nah, selanjutnya di sini yang dinilai apanya ini? Mendeklamasikan itu kan membaca ya? Iya, membaca puisi. Membaca. Dengan penghayatan gerak itu aja. Berarti yang dinilai prosesnya, apa produknya? Prosesnya, Pak. Prosesnya. Kalau produknya berarti membuat puisinya ya kan. Nanti berarti produknya bentuk puisi kan gitu. Kalau yang ini berarti yang dinilai adalah produk prosesnya. Berarti unjuk kerja. Nah, di sini yang dinilai adalah barangnya. Membuat apa ini? Membuat peta. Kemudian yang dinilai estetik apa enggak? Kualitas petanya gimana? Berarti masuk penilaian apa ini? Kalau produknya? Penilaian produk. Ya. Nah, yang proyek itu gimana Pak gambarannya? Seperti ini loh Bapak Ibu, yang proyek. Coba ada salah satu yang baca. Silakan. Izin, Pak. Iya, silakan. Warga desa Sukamaju tiap minggu sekali selalu melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan. Pak Taro adalah guru di SD Sukamaju dan akan menugaskan kepada murid-muridnya kelas 6 untuk melakukan pengamatan kegiatan warga tiap hari Minggu selama 1 bulan. Murid-murid meneliti apakah pada hari Minggu ada kegiatan kerja bakti, berapa orang yang ikut kerja bakti di minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, mencatat mengapa ada warga yang tidak ikut kerja bakti. Setelah 1 bulan hasil pengamatan tersebut dikumpulkan ke Pak Taro, penilaian apakah yang sesuai dengan studi kasus tersebut. Proyek. Nah, ada gambaran Bapak Ibu kalau proyek? Proyek waktu, ada waktu. Ada waktunya seperti ini ya. 2 minggu, 3 minggu. Kalau mencangkok itu proyek apa produk? Proyek. Bisa dinilai keduanya ya. Kalau nanti tenggang waktunya memang proyek. Tapi kalau nanti yang dilihat hasil cangkokannya berarti
Produk. Oke, lanjut berikutnya. Kumpulan hasil karya. Portofolio. Portofolio. Supaya siswa itu mengerjakan dengan hasil pemikirannya sendiri, pakai apa? Uraian. Pakai uraian, ya kan? Nah, kadar penilaian itu ditentukan oleh guru dengan siswa. Oke. Paham Bapak Ibu tentang penilaian? Pak, ya? Itu belum Pak, ini perbedaan produk dengan proyek apa itu Pak perbedaannya? Kalau produk hasilnya, kalau proyek jangka waktunya, prosesnya. Penyelesaian suatu proyek dalam periode waktu tertentu itu namanya proyek. Prosesnya, iya ya Pak. Proses dengan jangka waktu tertentunya tadi loh, itu namanya proyek. Jadi kan istilahnya begitu, siswa itu diberi proyek gitu loh ya. Siswa itu diberi proyek mencangkok. Siswa itu diberi proyek untuk menganalisis tadi yang kerja bakti berapa orang. Nah, itu berarti proyek gitu ya. Kalau yang produk itu tadi seperti peta. Petanya itu dilihat sesuai apa enggak petanya ini, bagus apa enggak petanya yang dibuat ya. Nah, itu berarti termasuk penilaian produk. Membuat patung yang dinilai patungnya. Berarti apa? Termasuk produk dan proyek. Produk ya, karena yang dinilai patungnya ya. Kan patungnya bagus apa enggak, bahannya gimana. Nah, itu berarti proyek. Tapi kalau membuat patungnya Pak, berarti proyek jadinya kan? Proyek. Kalau patungnya yang dinilai produk. Begitu ya. Seperti ini tadi loh Bu, yang peta ini tadi loh, yang peta. Nah ini kan anak-anak ditugaskan membuat peta ya. Ternyata yang dinilai adalah petanya, ya kan? Ya. Suaranya hilang Pak. Petanya produk. Berarti produknya. Produk, kan gitu ya? Proses membuatnya proyek. Nah, kalau proses ketika tampil tanpa adanya proyek, ya itu namanya praktik. Kinerja. Contoh tadi mendeklamasikan puisi, ya, mendeklamasikan puisi itu kan tidak ada produknya kan ya? Hanya membaca kan ya? Berarti dia kinerja. Oke, paham? Insya Allah Pak. Mulai paham, Pak. Sudah mulai paham, baik. Selanjutnya penilaian sudah. Lah ini Bapak Ibu ya. Seperti ini ya. Nah, sudah selesai Bapak Ibu ternyata ya. Alhamdulillah. Ya, pedagogik itu ya kaitannya dengan itu aja Bapak Ibu ya. Dan itu banyak sekali, tapi dengan soal cerita yang lain gitu loh. Tapi pada intinya itu mengarah ke situ Bapak Ibu gitu ya. Jadi nanti diubah-ubah soalnya ketika Bapak Ibu itu tahu kata kuncinya. Kata kuncinya di mana Pak? Di rangkuman tadi. Kata kuncinya ya di rangkuman ini. Nanti bisa Bapak Ibu download ya di LMS. Ini kata kuncinya Bapak. Nah, jadi ini sudah saya perkecil. Artinya itu dari pengertian yang luas saya perkecil jadi seperti ini ya. Jadi kata kunci ini tolong Bapak Ibu kuasai. Ya, oke. Silakan, ada yang tanya barangkali kurang paham, silakan. Kurang paham langsung ke rumah Pak Ilmi aja. Jauhan, Bu. Ya. Bu, gimana Kak? Ya. Saya yang dari Lombok, Bu. Dari Pekalongan, Jawa Tengah juga jauh ini.
Semoga bisa lulus semua, kita bisa Amin. darat ya. Amin. Harapan saya Bapak Ibu, harapan saya itu cukup 1 kali saja ya. Iya. Ya, Amin. cukup 1 kali Amin. saja. Jangan ada yang pengen ketemu saya lagi ya. Nanti ketemu lagi pas Kalau mau pengen UP. ketemu saya lagi, Amin. Ketemu dengan menyampaikan kabar gembira, Pak. nah gitu. Nggak apa-apa. Amin. Gitu ya. Kabar gembira kita lulus semua pretest. Amin ya Allah. Amin. Baik Bapak UP Ibu. jangan lupa Pak didoakan Bu. Ya. Sama-sama, Bu. Kalau perkataannya nyampe berarti lulus, Pak. Bu Anita doakan saya. Iya, sama-sama Bu Darmi. Oke. Pretest dan UP. Lulus. Sekarang ke Amin. LMS, adakah yang kesulitan ketika masuk LMS sampai hari ini? Ya, Pak. Tidak ya? Oke. Saya pengen lihat sih yang ngerjakan LMS ini berapa orang ini. Pengen lihat pekerjaan Bapak Ibu ya ini ya. Nah, siapa saja yang aktif, siapa yang tidak aktif ini sudah terekam semua ya. Di LMS. Saya belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. LMS-nya mengerjakan, Pak. LMS-nya Baru masih masuk bisa doang, Pak. dibuka kan Pak kalau misalnya kegiatan daringnya sudah selesai? Kegiatan daring sudah selesai bisa dibuka, Bu. Oh, alhamdulillah karena belum sempat buka-buka memang sih Pak. Iya. masih Saya baru download anak-anak Pak. Nah, nanti dicoba ya Bapak Ibu ya untuk LMS-nya. Ini Yang PPG masih persiapan UKIN dan best practice, Pak. nah, persiapan mungkin dan best practice itu menyita waktu dan kalau tidak disiapkan dari tidak akan Iya, sempat Pak. Ini UP tanggal 30, jadi Topiknya tanggal 30 kan. Nah, itu Iya. itu sudah istilahnya sudah ini ya. Waktunya itu tersita untuk UKIN. mepet. Iya, mepet sekali sama Mepet sekali, tersita untuk UKIN. Jadi Bapak sama UKIN. Ibu kalau mengandalkan dari Zoom saja itu kurang Bapak Ibu. Jadi tolong paling enggak itu setengah jam gitu buka LMS gitu ya Bapak Ibu. Setengah jam buka LMS biar Bapak Ibu nanti bisa tahu mana yang belum dikuasai, mana yang sudah dikuasai ya. Nah, bentuk LMS-nya seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada buku digital ini enggak usah dibaca enggak apa-apa Bapak Ibu karena di rangkuman sudah ada ya. Jadi langsung saja Bapak Ibu nanti download untuk rangkumannya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini rangkuman ini bisa di-download. Ya. Jadi yang saya terangkan tadi di sini Bapak Ibu. Ini yang saya terangkan tadi ya ini. Itu yang bahas. Nah, ini yang saya bahas tadi kan. Iya. Yang saya bahas tadi ini. Tadi kok ada bahasa IPA itu enggak perlu dibuka ya, Pak? Bahasa IPA ya perlu, Bu. Di-download saja enggak apa-apa. Oh, gitu. Iya, ini IPA, ini bahasa Indonesia, IPS. Download semua saja, Bu. Ya, di-download semua saja ya. Di Ini SD kan enggak ada itu, Pak. apa? Di SD kan enggak ada IPA, IPS. Loh, ada loh, Bu. Ada Ibu. Ada. Kelas rendah. Berarti ngajar kelas rendah ya? Iya. Ah, ngajar kelas Kami rendah nanti ini. kelas tinggi, Bu. Jadi, Kita itu ujiannya, Bu, itu soalnya seperti soal anak SMA. Ya. oke. Iya, jadi enggak nanti ditanya 1 tambah 1 berapa enggak ya. Ujiannya lebih tinggi ya. Jadi Bapak Ibu harus siapkan. Ini di-download semua saja Bapak Ibu ya. Yang rangkuman ini ya. Tolong ya. Ya, Pak. Siap. Nah, ini download semua. Terus ini latihannya. Coba saya lihat IPA-nya dapat berapa ini ya latihannya ya.
Saya belum. Nah, ini. Coba saya lihat nilainya. Resul. Di sini hasilnya ya Bapak Ibu, tersimpan nanti. Kira-kira di bawah KKM atau di atas KKM? Nah, ini. KKM-nya berapa, Pak? KKM-nya paling enggak itu 80 ke atas, Bapak Ibu ya. Nah, ini. Ya Allah, semoga besok KKM-nya 50. Nah, ini Bu Erlina dapat 75, berarti masih di bawah KKM, Bu ya. Ada Bu Erlina di sini. Bu Aryani dapat 30. Terus nyoba yang kedua dapat 95 loh. Gini loh Bu, yang saya maksud itu pengennya itu ya. Habis 30 ke 95 ya. Terus habis itu Bu Aryani nyoba lagi, dia enggak menyerah, IPA-nya dapat 100 ya. Nah, gitu Bapak Ibu, dicoba lagi loh. Dicoba lagi kok 95, Bu. Blank kali. Habis 100 lagi 95 ya. Bu Zakia 80, Bu Wilda 55 loh. Ini kan ini ada yang dapatnya cuma 5 ini, Bu Irma ini ya. 5 ini cuman betul berapa ini? Betul 1 ya berarti ya. Nggak diselesaikan mungkin Pak. Ya 30, Bu Astuti 0 tambahan ini nilainya. Halo Bu Astuti. Coba lagi ya Bu Astuti ya. Ini kok nilainya 0 ini. Salah semua ini. Waduh, bahaya ini Bu. Nah, ini ya. Nah, 0 semua ini nilainya ya. Untuk yang pedagogik yang UP1 coba saya lihat biar Bapak Ibu tahu ya. Jadi nanti dicoba di sini, Pak, saya ternyata di bawah KKM, ulangi lagi seperti Bu siapa tadi? Aryani tadi ya. Bu Aryani tadi nyoba pertama 30, nyoba kedua 95, nyoba ketiga 100. Nah, itu ya Bapak Ibu. Kalau bisa dicoba 5 kali, 4 kali, boleh Bapak Ibu. Oke, ini untuk nilai pedagogik. Kira-kira pedagogik tadi saya terangkan kok enak gitu ya. Ternyata di sini di bawah KKM ya. Bu Zakia 56, Bu Mikrotin 40, Bu Aryani 4 nilainya. Bu Ismayani 52, Bu Ria 0 nilainya. Wah, gimana ini? Tuh. Ini kan loh, sudah ada yang 100 ya, ada yang nilainya 8 ini Bu Ruswinda ya. Nah. Aduh, rata-rata di bawah KKM Bapak Ibu, tapi tadi kok saya terangkan kok enak gitu ya. Ini kok nyoba sendiri kok kayaknya kok banyak yang di bawah KKM ini. Wes, nanti dicoba lagi ya Bapak Ibu ya. Ya. Oke, baik. Nanti kalau ada keluhan masuk LMS bisa japri saya ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada malam hari ini. Mudah-mudahan dimudahkan semuanya bisa sejahtera semuanya gitu. Kalau sejahtera semuanya ini kan enak ngajarnya gitu loh. Ini baru nyoba kuisisnya Pak, ini kuisis saya coba. Ya, nanti kuisisnya juga dicoba ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ilmi.